Sejarah kebudayaan Islam adalah berbagai peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi yang berkaitan dengan pertumbuhan perkembangan agama Islam dalam berbagai aspek. Dalam kaitan ini, maka muncullah berbagai istilah yang sering digunakan untuk sejarah ini, diantaranya sejarah Islam, sejarah peradaban Islam, dan sejarah kebudayaan Islam. Dimulai dari periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi, berdirinya dinasti Bani Umayyah. Serangkaian peristiwa penting mengawali periode klasik sejarah perkembangan umat Islam, yaitu Perang Siffin, Takim, dan Amal Jamaah. Rangkaian peristiwa ini menjadi awal naiknya Bani Umayyah ke tangga puncak kekuasaan atas umat Islam. Sebenarnya asal-usul berdirinya dinasti Bani Umayyah dapat ditelusuri hingga peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Setelah Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, namun ternyata tidak seluruh kaum muslim mau membayatnya, termasuk Muawiyah yang saat itu menjadi gubernur Syam. Muawiyah bersedia membayat Ali jika para pembunuh Khalifah Utsman sudah diadili. Ekspedisi yang dilakukan oleh dinasti Umayyah inilah yang membuat Islam menjadi negara besar dari pertemuan dan persatuan dari berbagai negara, bangsa, suku, bahasa, menimbulkan kebudayaan dan peradaban yang baru. Lalu lanjut di dinasti Bani Abbas. Dinasti Bani Abbas berkuasa sangat lama, 5 abad lebih, tepatnya 750 sampai 1258 Masehi. Tercatat 37 orang yang pernah menjadi khalifah dinasti Bani Abbas, namun hanya 9 khalifah yang benar-benar secara de facto memegang kekuasaan. Sisanya hanya menjadi simbol kekuasaan saja, sebab yang menjalankan roda pemerintahan kebanyakan orang-orang keturunan bangsa Turki dan Persia. Lanjut di periode pertengahan, ada Islam di Mongol. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Masa Mongol dalam syarah kebudayaan Islam dimulai sejak jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol. Bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah, di sana bangsa Mongol mempunyai watak yang kasar. Sebelum memeluk agama Islam, mereka menganut agama Syamanisme, menyembah bintang-bintang dan sujud kepada matahari. Lanjut Islam di Turki Utsmani. Bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina dalam jangka waktu kira-kira 3 abad. Mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad 9 sampai 10 ketika mereka menetap di Asia. Lanjut Islam di Safawi Persia. Ketika kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuan, kerajaan Safawi di Persia baru berdiri. Kerajaan ini berkembang cepat. Daulah ini berasal dari sebuah gerakan tasawuf yang dipimpin oleh Syekh Safiuddin. Sedangkan nama Safiyah diperoleh dari nama pendiri Safi al-Madin, dan nama tersebut dipertahankan sampai terdekat ini menjadi gerakan politik. Lanjut Islam di Mughal India. Kerajaan ini berdiri seperempat abad sesudah kerajaan Safawi. Di antara 3 kerajaan berislam tersebut, kerajaan inilah kerajaan termuda. Daulah Mughal didirikan oleh Hulagu yang terkenal dengan sebagai perusak dan sebagai penghancur di Baghdad. Namun sampai ke anak cucunya mereka telah berubah, bukan lagi sebagai perusak tapi justru sebagai pembangun Islam. Salah seorangnya adalah Babur. Nama aslinya Zahir ad-Din atau pendiri Mughal India. Lanjut di masa modern ini, Islam berkembang dimulai dari pada bidang akidah. Masalah tauhid memang merupakan ajaran yang paling dasar dalam Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Muhammad Abdul Wahhab memusatkan perhatian pada persoalan ini. Ia memilih pokok pemikiran sebagai berikut, yaitu yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang menyembah selain darinya, yaitu Allah, telah dinyatakan sebagai musyrik dan sebagainya. Lalu pada bidang ilmu pengetahuan, Islam merupakan agama yang sangat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Islam menghendaki manusia menjalankan kehidupan yang didasarkan pada rasionalitas atau akal dan iman. Lalu dilanjut dengan perkembangan kebudayaan pada masa pembaharuan. Bangsa Turki tercatat dalam sejarah dengan keberhasilan mendirikan 2 dinasti, yaitu dinasti Turki Saljuk dan juga dinasti Turki Utsmani. Di dunia Islam, ilmu pengetahuan modern mulai menjadi tantangan nyata sejak akhir abad 18, terutama sejak Napoleon Bonaparte menduduki Mesir pada tahun 1798. Islam dan kebudayaannya tidak hanya merupakan warisan dari masa silam yang gemilang. Budaya Islam pun tetap merupakan faktor pendorong dan membentuk kehidupan manusia di permukaan bumi.
Toleransi beragama merupakan salah satu kebudayaan Islam dan tidak ada satupun ajaran Islam yang bersifat rasialisme. Dalam hal ini, agama yang ditegakkan oleh Nabi Muhammad mengandung amanat yang mendorong kemajuan bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam di dunia. Lalu manfaat Islam pada sejarah pembaruan ini, salah satunya sejarah dikemukakan dalam Al-Quran sebagai kisah atau peristiwa yang dialami umat manusia di masa lalu. Lalu perilaku cerminan penghayatan terhadap sejarah Islam pada masa pembaruan ini, salah satu contohnya kita bisa menyikapi kejadian masa lalu dengan sikap sabar dan menanamkan jihad yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Dan juga sejarah dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk membuat langkah-langkah inovatif agar kehidupan manusia dapat damai dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Lalu pengaruh perkembangan di dunia Islam terhadap umat Islam di Indonesia itu, salah satunya gema pembaruan yang dilakukan oleh Al-Jamaluddin Afghani, Syekh Muhammad Abdul Wahab sampai juga di Indonesia, terutama terhadap tokoh-tokoh seperti Haji Muhammad Miskin, Haji Abdul Rahman, dan juga Haji Salman Faris. Yang mana pada tahun 1903 Masehi, murid-murid dari Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama besar bangsa Indonesia di Mekah yang mendapat kedudukan mulia di kalangan masyarakat dan pemerintah Arab, kembali ke tanah suci. Maka dari situlah muncullah berbagai organisasi dan kelembagaan Islam modern di Indonesia pada awal abad ke-20, baik bersifat keagamaan, politik maupun ekonomi.